Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang SQL injection. Jadi sini injeksi SQL atau bisa disebut juga SQL injection itu adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Kemudian biasanya celah ini terjadi ketika inputan atau masukan dari pengguna tidak difilter secara benar dari karakter-karakter lolos bentuk string yang diimbuhkan dalam pernyataan SQL. Nah, yang belum tahu SQL itu apa? SQL itu struktur query language. Kalian bisa baca selengkapnya di sini, ada link referensinya saya sudah sediakan. Lalu kemudian tools. Biasanya pada SQL injection di sini ada dua metode. Yang pertama dengan menggunakan metode manual. Nah, di sini ada link-linknya, kayak misalkan security idiot, terus ada W3 School sama Pottswigger. Kemudian yang kedua itu menggunakan metode tools. Di sini ada tools-toolsnya, contohnya seperti SQL Map, SQL Injection, BBQ SQL, NoSQL Map, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada referensinya, bisa kalian baca di Kitploit. Selanjutnya di sini ada pengenalan singkat aja tentang parameternya. Jadi di sini ada parameter SQL injection yang manual. Nah, di sini ada petik 1 itu untuk bukannya hack ya, lebih ke ngetes gitu ada celah atau enggak. Terus di sini ada min spasi. Nah, di dalam SQL atau di dalam database biasanya min spasi atau dash spasi itu biasanya untuk comment out. Kemudian titik koma atau semikolon itu biasanya untuk end statement. Nah, di sini untuk persen atau bintang itu biasanya buat wildcard. Nah, kemudian di sini ada parameter untuk SQL map. Jadi di sini ada min URL atau bisa juga min U itu untuk cek URL. Kemudian ada min DBS itu untuk cek database, min table untuk cek table, kemudian min kolom itu untuk cek kolom, min dam itu untuk mengedam data yang ada pada database. Kemudian ada min D itu untuk select database, min T untuk select table, min C untuk select kolom. Kemudian untuk selanjutnya itu install SQL Map on Windows. Jadi yang pertama itu kalian membutuhkan yang namanya Python, karena program SQL Map itu ditulis dengan bahasa Python. Jadi kalian pertama harus menginstal dulu Python. Nah, kalian bisa download aja langsung di python.org. Untuk pemasangan di Windows itu kalian bisa langsung aja cek di dokumentasi di python.org-nya. Nah, kemudian ada dua seri kalau nggak salah di Python, itu ada versi 2 sama versi 3. Jadi kalian install aja yang sekarang tuh yang versi 3. Kemudian setelah kalian install Python, kalian download si SQL map-nya. Kalian bisa download dari sqlmap.org, kemudian diekstrak file.zip-nya, atau kalian juga bisa langsung cari aja di GitHub. Kemudian kalian jalankan dengan command prompt, lalu kalian arahkan
ke dalam direktori, ekstrakan dari file zip SQL map tersebut. Kemudian kalian jalankan dengan perintah python spasi sqlmap.py. Ini untuk di Windows. Kemudian untuk di Linux, untuk di Kali Linux biasanya sudah terinstall, jadi kalian nggak perlu lagi menginstal SQLmap, kecuali bila Linux kalian belum terinstall yang namanya SQLmap. Jadi di sini ada perintahnya, yaitu git clone min dev 1 https github.com sqlmap project sqlmap.git spasi sqlmap min dev. Nah, kemudian kalian tunggu tuh sampai selesai, ya kan. Jika sudah selesai, kalian masuklah ke dalam direktori dengan perintah cd sqlmap min dev. Nah, kenapa cd sqlmap min dev? Karena di sini di bagian atas ini kalian membuat nama foldernya seperti ini. Kemudian kalian jalankan dengan perintah python sqlmap.py. Selanjutnya untuk install SQLmap on Mac, ya kan ada juga yang menggunakan MacBook. Jadi perintahnya itu menggunakan brew install SQLmap. Nah, kemudian langsung aja tinggal panggil SQLmap, nanti dia akan keluar seperti ini. Lalu di sini ada studi kasus. Di sini saya membuat target sendiri. Yang bagian atas ini menggunakan hosting dari free hosting, yaitu 00webhostapps.com. Kemudian yang kedua ini localhost. Jadi di sini saya menggunakan exampp. Kemudian kalau kalian ingin mengeksplor target, biasanya kayak pengen mencari sendiri celah dari website orang, kalian bisa menggunakan yang namanya Google Docs atau Google Hacking Database. Jadi di sini ada dua referensi. Yang pertama itu ada di ExploitDB, kemudian ada di deadlyhacker.wordpress.com. Nah, biasanya pada studi kasus ini, step yang pertama itu kalian harus menggunakan footprinting. Jadi kalian harus mencari informasi terlebih dahulu dari aplikasi tersebut. Misalnya kalian mendapatkan IP address gitu, kemudian kalian gunakanlah parameter SQLmap sampai mendapatkan informasi dari database dan table. Kemudian kalian mengedam data dari kolom database. Nah, yang terakhir kalian akan mendapatkan username atau password pada aplikasi atau website target. Kemudian di sini ada contoh error SQL. Jadi di sini ada contoh error SQL. Biasanya error message-nya yaitu you have an error in your SQL syntax. Check the manual the correspond to your MariaDB server. Nah, biasanya ini kalian mengecek manual yang kata saya tadi menggunakan petik. Di sini kan saya kasih contoh petik. Di sini ada post.php tanda tanya ID sama dengan 1 terus petik. Nah, kenapa di sini %27? Karena di dalam URL decode atau encode itu biasanya petik itu dijadikan %27, kalau spasi %20. Nah, jadi segitu aja untuk di materinya. Nah, untuk prakteknya saya langsung praktekin aja. Yang pertama kalian cari dulu, ya kan, namanya KSI minlab.000webhostapps.com. Di sini itu saya buat sendiri, nyoba juga, cuman untuk shortcut yang ini itu saya ngambil dari Cybersecurity IPB.
di sini kan ada nih contoh, misalnya post.php tanda tanya ID sama dengan 1. Nah, untuk mengecek apakah ini ada celah SQL injection atau tidak, kalian bisa tambahkan petik 1 di akhir URL-nya. Misalkan terjadi seperti ini, maka kemungkinan terdapat celah yang namanya SQL injection. Nah, kemudian kalian download yang namanya Python kan. Nah, Python tadi itu ada di python.org. Nah, kalian bisa download aja langsung di sini, klik aja download for Windows. Untuk yang menggunakan Windows, karena di sini saya menggunakan Windows, jadi saya menggunakan Python terlebih dahulu untuk menjalankan SQL Map. Jika di Linux itu biasanya Python sudah terinstall otomatis, mungkin hanya diupdate aja. Sekarang buka folder, misalnya saya ingin install di sini. Nah, untuk perintahnya itu ini ya, sama aja. Saya copy dulu. Oke. Kemudian misalnya saya membuat direktori baru. Kemudian masuk ke direktori baru. Di sini kosong. Sekarang saya akan menjalankan perintah tadi, git clone min-dep. Nah, di sini kenapa saya bisa menggunakan git clone? Karena di sini saya sudah menginstal yang namanya git. Nah, kalian bisa download aja di sini git-min-scm.com. Tapi sebelumnya kayaknya kalian sudah diajarkan pada mata kuliah pemrograman terstruktur untuk bekerja bersama Git ya. Kalau nggak salah itu ada tugasnya pas itu. Kalian bisa download aja langsung sini, terus install seperti biasa. Nah, di sini proses clone-nya selesai. Sekarang kita buka foldernya, yaitu cd SQL Map min-dev, kemudian dir. Nah, di sini kan ada nih sqlmap.py. Jadi langsung aja kita coba jalankan Python sqlmap.py. Nah, seperti ini ya. Oke. Sekarang yang pertama itu kita menggunakan, nah, kembali lagi ke materi. Kan ada parameternya, di sini ada min URL. Nah, sama aja di sini juga ada min u, min d, min l. Nah, di sini ada use min h for basic and min hh for advanced help. Jadi kita coba dulu Python min h. Jadi sini ada yang basicnya. Nah, di sini ada juga tuh min u, itu untuk URL. Di sini ada target contohnya, itu di sini ada. Kemudian kalian bisa explore sendiri ya. Sekarang saya praktekkan untuk cara mendapatkan username dan password di ini. Bentar, di sini ada login ya. Di sini ada login. Nah, kalian bisa login ini. Misalnya saya tulis admin. Nah, di sini username atau password salah, jadi kita tidak bisa masuk. Jika benar, kita akan masuk ke dalam halaman admin. Jadi yang pertama itu kalian copy URL ini kan misalnya post sama dengan 1, terus ada post sama dengan 2, dia berubah lagi, terus ada lagi post sama dengan 3. Nah, kalau di sini cuma sampai 3, misalnya 4, dia akan kosong. Nah, gitu contohnya.
Jadi kita coba yang satu aja, ID sama dengan 1. Kemudian kalian copy, kemudian jalankan lagi SQL map min u atau min URL, kemudian URL targetnya spasi min DBS. Nah, min DBS ini fungsinya untuk melihat ada database apa aja yang ada pada website tersebut. Nah, jadi di sini ada terdapat 3 database. Yang pertama ID 15275497 _SQLi_labs. Kemudian yang 2 ini, yang information schema dan MySQL, ini biasanya bawaan dari database-nya ya. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan database, kita mencari yang namanya table. Jadi kita select dulu database-nya dengan perintah atau dengan parameter min d. Kemudian di sini kita copy aja. Kemudian min tables. Nah, jadi di sini terdapat di dalam database SQLi Labs ini terdapat 2 table. Yang pertama itu ada table user, yang kedua ada table post. Jadi untuk kita masuk ke dalam login, pasti kita harus mengetahui user name dan password kan. Nah, biasanya username dan password itu terdapat pada table user. Jadi kita pilih, kita select T terus user, terus min kolom. Kita cek di dalam database SQLi Labs, kemudian di table user ada kolom apa aja. Jadi kita cek dulu kolomnya ada apa aja. Nah, di sini di dalam table user terdapat 4 kolom. Yang pertama itu ada ID, terus ada email, ada password sama username. Nah, sekarang kita select kolomnya dengan min C, nama kolomnya yaitu ID, kemudian ada email, kemudian ada username. Kira-kira ID, username, password sama email. Terus min. Nah, kita akan mengendam data dari kolom ini. Sekarang kita enter. Nah, di sini ada 4 entry di dalam table user. Yang pertama itu ada admin, username-nya admin, passwordnya 4dm1n. Kemudian ada di sini username-nya aku lo bulin, passwordnya bulin lo aku. Kemudian ada Bobby, kemudian ada passwordnya bobby1049. Terus ini ada Arbi1049. Di sini ada emailnya juga. Sekarang kita coba masuk satu akun dari sini. Misalnya kita pakai admin. Tadi admin passwordnya 4dm1n. Nah, jadi di sini kita masuk ke dalam halaman admin. Nah, jadi segitu aja contoh dari SQL injection ya, dengan menggunakan tools SQL map pada Windows. Nah, untuk yang menggunakan Linux itu sama aja, kalian tidak perlu menginstal lagi. Jadi di sini kalian langsung aja SQL map. Nah, dia udah ada langsung, jadi tinggal aja cari kayak misalnya SQL map info terus URL-nya tadi. Aduh, salah. Bentar. Terus mimin DBS.
Nah, kenapa ini banyak? Karena ini baru sekali nyoba pakai di Linux. Karena tadi kalau yang menggunakan di sini menggunakan CMD ini saya tadi sempat nyoba dulu, jadi dia nggak lama mencarinya. Nah, kan sama aja di sini, jadi kalian akan mendapatkan database yang sama, ya kan. Namun sebelumnya kalian harus menggunakan yang namanya footprinting. Jadi misalkan kalian ingin tahu di KSI Lab ini dia menggunakan sistem operasi apa, kemudian ada port apa saja yang terbuka, itu kalian bisa menggunakan yang namanya Zenmap, ya kan. Pada pertemuan minggu lalu, 2 minggu yang lalu, itu saya sudah menjelaskan cara menggunakan tools and map, baik itu yang CLI maupun yang GUI. Di sini sudah terlihat terdapat berapa port nih yang terbuka. Ada port 80, ada 8080, 443, 2049, 32768. Nah, jadi di proses ini kayaknya agak lama, jadi kalian tunggu aja. Nah ya, kalian bisa juga install SQLmap di sqlmap.org. Iya gak sih? Coba SQLmap. Iya, sqlmap.org. Ini ya. Nah, di sini kalian bisa langsung aja klik di sini download .zip file atau .tar. Biasanya tar ini ya, ini dua file ini bisa digunakan menggunakan apa ya, ekstraknya bisa pakai WinRAR sepertinya. Kemudian kalian juga bisa langsung ngeklon dari sini sqlmap project /sqlmap. Jadi kalian bisa langsung juga di sini download zip atau menggunakan git clone dari sini. Oke. Itu aja. Di sini prosesnya lama. Nggak bisa kan, kalau menggunakan IP sepertinya tidak bisa. Yaudah, pokoknya nanti kalian jelaskan dulu sendiri. Misalkan kalau misalkan saya suruh jelasin berarti kalian sudah bisa. Oke. Kalau yang masih bingung bisa tanyakan langsung. Mau di PC atau di komen sekalian nggak apa-apa. Jadi sekalian sama-sama belajar. Ini lama banget dah.
scriptnya. Pokoknya di sini ada initial OS detection, berarti di sini ada OS yang ke-detect, biasanya open BSD biasanya. Lama banget dah. Jadi di sini dia OS-nya nggak ke-detect nih, kayaknya nih, no OS match for host. Cuman semalam saya coba itu dia menggunakan sistem operasi OpenBSD. Ya udah, sekian dulu materi tentang SQL injection. Jika ada yang kurang mengerti bisa tanyakan langsung. Saya akhiri aja ini. Ya udah, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.